Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eris Lutfiana Sevira, Paskibraka Kabupaten Cirebon tahun 2021. Saya dari SMA Negeri 1 Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Saya tinggal di Desa Cipejeh Kulon, Kecamatan Lemahabang. Saya di sini akan menceritakan beberapa hal, dimulai dari perjalanan awal saya, seleksi hingga menjadi paskibraka saat ini. Ketika awal seleksi, saya mendapat informasi dari pembina bahwa akan diadakan seleksi paskibraka tahun 2021. Semenjak itu, saya berlatih dengan giat karena menjadi seorang paskibraka adalah cita-cita saya sejak kecil. Sejak dulu saya ingin sekali menjadi paskibraka, maka dari itu, ketika pembina mendapatkan informasi tersebut, saya berlatih dengan giat. Saya berlatih fisik, materi, dan lain-lain yang dibutuhkan saat seleksi. Kemudian setelah itu, pertama-tama ada Diktatsar atau pendidikan latihan dasar. Kurang lebih jumlah siswa yang mengikutinya ada 867. Kemudian tahap selanjutnya masuk ke tahap seleksi pertama yang meliputi tes jasmani, samapta, dan lain-lain. Kita dites per wilayah, jadi setiap PPI mengunjungi sekolah-sekolah tertentu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan seleksi tahap pertama. Kemudian yang sudah terpilih ketika seleksi pertama masuk ke tahap kedua yang meliputi tes wawancara, kepribadian, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita menjalani pendidikan latihan atau pendidikan capaska. Ketika menjalani pendidikan capaska, pasti ada hal-hal yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Banyak hal-hal baru yang kita lewati, banyak hal-hal baru yang kita lakukan. Ketika awal menjadi capaska, saya diperintahkan untuk berangkat ke sini, ke dinas, sebelum subuh. Dari rumah saya bangun kurang lebih pukul 1:30 malam. Kemudian persiapan berangkat, menyiapkan semua yang telah diperintahkan oleh senior. Setelah itu berangkat dengan diantar oleh saudara saya. Saya datang ke sini sebelum subuh. Kegiatan-kegiatan capaska di sini yaitu ketika datang sebelum subuh, ketika sudah sampai dinas, kita bersih-bersih di dinas, bersih-bersih sekitar dinas, disebut Parpora, sekitar sekretariat TPI, dan semua yang harus dibersihkan. Kemudian setelah melakukan kegiatan bersih-bersih, kita melakukan kegiatan persiapan sholat subuh. Setelah selesai kita melaksanakan sholat subuh, kemudian setelah itu melakukan apel pagi. Apel pagi rutin dilaksanakan setiap harinya selama pendidikan. Kemudian setelah apel pagi, kita melaksanakan olahraga pagi. Olahraga pagi biasanya lari, sit up, push up, dan yang lainnya. Kemudian setelah melaksanakan olahraga pagi, kita lanjut sarapan pagi bersama, dan sebelum sarapan pun dilaksanakan apel terlebih dahulu. Kemudian setelah sarapan pagi, kita melanjutkan dengan acara penerimaan materi dari Akang Teteh senior sampai zuhur. Ketika sebelum zuhur kita melakukan persiapan sholat zuhur. Setelah persiapan selesai, kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian setelah sholat zuhur, kita kembali berolahraga siang. Setelah itu, setelah berolahraga, kita juga makan siang kembali.
Untuk makan siang sama seperti sarapan tadi pagi. Jadi sebelum makan siang itu rutin dilakukan laporan atau yang biasa kita sebut dengan apel. Nanti ada salah satu orang yang memimpin apel. Setelah selesai makan siang, kita melakukan penerimaan materi kembali yang disampaikan oleh akang teteh senior ataupun pengurus yang datang saat latihan. Kemudian waktu asar tiba, ketika sudah adzan asar, kita persiapan sholat asar berjamaah. Setelah itu, setelah sholat asar, kita melakukan persiapan untuk apel sore atau apel pulang. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Untuk kegiatan seperti itu pasti ada hal-hal berat atau kendala-kendala yang saya alami. Untuk kendala sejujurnya ada, karena ini pun suatu hal yang baru. Saya harus bangun jam setengah 2 malam atau jam 2 malam, yang biasanya saya bangun jam 4 pagi, tetapi sekarang harus bangun jam 2 malam untuk persiapan berangkat pendidikan Capaska. Setelah itu saya juga harus pulang pergi. Kebetulan rumah saya dari Cirebon Timur, jadi lumayan jauh lokasinya dari dinas yang tempat saya latihan. Itu pun memakan waktu dan menempuh perjalanan yang memakan waktu cukup lama. Dan setelah itu saya juga pulangnya sore dengan jarak dan waktu yang cukup lama. Itu memang menjadi kendala, tetapi kalau kita menjalaninya dengan senang hati, menjalaninya dengan niat, pasti tidak akan terasa berat. Justru itu akan menjadi suatu pengalaman ataupun suatu cerita yang bisa kita ceritakan nanti ke adik-adik ataupun ke teman, kerabat, maupun orang-orang di sekitar kita, bahwa kita tuh pernah melakukan pengorbanan atau perjuangan sebelum menjadi paskibraka ini. Untuk adik-adik yang tertarik ataupun yang ingin mendaftarkan menjadi paskibraka Kabupaten Cirebon tahun depan, tahun 2022, Teteh akan kasih tahu beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu pasti materi. Yang kedua itu fisik. Kita harus mempunyai fisik yang kuat, daya tahan yang kuat, dan imunitas tubuh yang kuat. Dan juga jangan lupa etika, usaha, doa, dan restu dari orang tua. Karena restu dari orang tua sangat penting untuk menjalani pendidikan selama Capaska sampai menjadi paskibraka. Dan juga jangan lupa persiapkan mental untuk kalian yang ingin masuk ke paskibraka Kabupaten Cirebon, karena di sini adalah tempat orang-orang terpilih yang mempunyai mental yang bagus, yang kuat, dan memiliki pemikiran yang luar biasa. Kemudian harapan-harapan saya selanjutnya adalah semoga pandemi ini cepat berakhir, agar adik-adik yang ingin mendaftarkan diri atau tertarik ingin masuk ke paskibraka Kabupaten Cirebon bisa mendaftarkan diri, dan semoga tahun depan masih ada, dan semoga tahun depan bisa normal kembali, pandemi telah berakhir, agar untuk nanti acara pengibaran pun bisa berlangsung dengan normal. Mungkin untuk kesempatan kali ini hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.